Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Dul. Kali ini Mas Dul akan membahas tentang tempat-tempat yang indah di Indonesia. Tahu gak sih kalau geopark di Indonesia banyak yang diakui UNESCO? Berdasarkan putusan sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, ada 4 geopark Indonesia yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Diharapkan, penetapan geopark Indonesia dalam jaringan UNESCO Global Geopark menjadi senjata untuk memperkuat pengembangan pariwisata Indonesia. Hingga saat ini, ada 10 geopark di Indonesia yang masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark. Pencapaian ini diharapkan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong promosi pariwisata Indonesia, agar semakin dikenal dan menarik minat kunjungan wisatawan. Berikut 10 geopark di Indonesia yang berhasil masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark. 1. Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam dunia yang sangat menakjubkan dan masuk dalam deretan 10 wisata prioritas. Danau alami ini terbentuk akibat letusan gunung berapi super sekitar 77.000 tahun lalu. Memiliki luas lebih dari 1.145 km persegi, dan kedalamannya 508 meter. Itulah mengapa, Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan. Terlebih, menjadi danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan besar Gunung Toba. Letusan pertama menghasilkan kaldera di sisi selatan, letusan kedua membentuk kaldera di sisi utara, letusan ketiga yang terbesar mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Yang kerennya lagi, UNESCO sendiri telah menetapkan kaldera Toba sebagai Global Geopark atau menjadi warisan dunia. 2. Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark (UGG). Pengesahan ini disampaikan dalam Sidang Eksekutif Board UNESCO ke-204, Komisi Program and External Relations, Selasa tanggal 17 April tahun 2018 di Paris, Perancis. Ini artinya Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu menjadi satu-satunya kawasan yang berada di Jawa Barat yang diakui dunia. Kawasan Geopark Ciletuh telah ditetapkan menjadi kawasan geopark nasional sejak 2015 dengan luas area 45.820 hektar mencakup 15 desa dan 2 kecamatan. Dalam perkembangannya, kawasan Geopark Ciletuh meluas hingga mencapai wilayah Cisolok dan Palabuhan Ratu dengan peningkatan luas area menjadi 126.100 hektar dan mencakup 74 desa di 8 kecamatan. Terkait potensi wilayah Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, Ketua Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Unpad, Prof. Mega Fatimah Rosana, PhD, menyebut kawasan ini terbilang istimewa jika dilihat dari sudut geologi, biodiversity, dan budaya. Pada aspek geologi, Ciletuh merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki singkapan batuan tertua di Jawa Barat, berupa batuan langka oviolit, metamorfik, dan batuan melange. Tahun 2021 menjadi momen bersejarah bagi Geopark Belitung, karena telah berhasil terpilih sebagai Geopark Nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang virtual ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April tahun 2021. Geopark Belitung sukses mengantongi gelar baru sebagai Global Geopark sebab dinilai memiliki keberagaman geologis, seperti lanskap alam, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi yang telah terjadi di Belitung. Gak hanya itu, perpaduan budaya, biologis, dan geografis yang saling berkaitan juga menjadi daya pikat Geopark Belitung yang membuat UNESCO mantap memilih destinasi indah tagar di Indonesia aja ini sebagai Global Geopark. 4. Geopark Batur. Museum Geopark Batur. Museum baru yang diresmikan pada tanggal 1 April tahun 2016 oleh Menteri ESDM Sudirman Said ini menampilkan koleksi yang merepresentasikan 3 pilar geopark yaitu biodiversity, geodiversity, dan cultural diversity. Di Museum Geopark Batur, pengunjung bisa mengenal lebih dekat sejarah dan geopark Gunung Batur. Museum yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar ini berfungsi sebagai pusat informasi geopark, baik Geopark Batur maupun geopark nasional lainnya di Indonesia dengan 33 lokasi. Museum Geopark Batur Kintamani dibangun atas kerjasama Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Bapeda Kabupaten Bangli. Pembangunan Museum Geopark Batur perlu dilakukan setelah Geopark Gunung Batur dikukuhkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark Network (GGN) pada tanggal 20 September tahun 2012. Terdapat keunikan dari Geopark Batur yang tidak dimiliki oleh geopark lain, yaitu Gunung Batur memiliki 2 kaldera. 5. Gunung Sewu. Gunung Sewu dikenal sebagai kawasan karst tropik, melampar di wilayah 3 kabupaten dan 3 provinsi,
yaitu Kabupaten Gunung Kidul DIY, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Luasnya lebih kurang 1.500 km persegi, saat ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit yang mudah dijangkau baik dari Yogyakarta, Wonosari, Wonogiri, maupun Pacitan. Keistimewaan kawasan ini adalah keragaman pemandangan alam, fenomena geomorfologi, hidrogeologi, dan warisan-warisan geologi yang berkualitas sehingga mendukungnya sebagai sebuah taman bumi geopark berskala global. Taman Bumi Geopark bukanlah sekedar taman nasional. Jika sebuah taman nasional mutlak harus dilindungi dan dilestarikan baik isi maupun wadahnya, maka konsep taman bumi pada dasarnya merupakan promosi warisan geologi yang perlu dibangun sekaligus dilestarikan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat. Dengan kata lain, konsep taman bumi adalah pembangunan suatu kawasan secara berkesinambungan berbasis pelestarian warisan geologi. Dengan potensi geologi yang ada, ditunjang oleh keanekaragaman hayati dan budaya setempat, Gunung Sewu yang telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Global atau GGN, Global Geopark Network versi UNESCO. Itulah Geopark Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Mungkin teman-teman ada yang minat untuk berkunjung ke salah satu geopark di Indonesia, atau mungkin sudah ada yang dikunjungi sebelumnya. Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai aktif.